Shalom Sobat GBI yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya sudah bersama dengan kawan saya. Sudah lama kita berteman dan beliau ini sangat spesial. Karena biasanya kalau orang Indonesia begitu pintar, begitu mereka punya something, mereka pergi ke luar negeri untuk berkarir di luar negeri. Tetapi ini malah beda gitu ya. Kalau kita bahasanya bule, tapi mau datang ke Indonesia, bukan untuk tamasya juga, tetapi untuk mendirikan sebuah rumah yang diberi nama oleh beliau Rumah Sejati, dan fungsinya tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi bapak bagi banyak orang, menjadi jawaban bagi orang-orang yang ada di Indonesia. Sudah bersama dengan saya Kak Dorivan, apa kabar Kak? Baik-baik saja. Nah, jangan kaget. Sekali bisa sama kamu di sini juga. Iya, jangan kaget. Beliau ini bukan cuma bisa ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa bisa ya. Ya. Iya, bisa sangat fasih sekali bahasa Jawanya. Oke, Kado, saya mau tanya-tanya nih. Jadi, thank you buat waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Dendi ganggu untuk bisa kita ngobrol-ngobrol. Oke lah. Iya, yang pertama saya tuh mau tanya, seperti yang tadi kita jelaskan di awal ya, Kado, kenapa sih kok datang ke Indonesia? Ya, kalau mau jawab itu juga saya tidak tahu juga kenapa Tuhan pilih saya untuk datang ke sini. Ceritanya kan memang dari remaja saya memiliki hati untuk melayani jiwa di bidang misi seperti kayak gitu. Dan lama-lama sudah lebih tua itu saya baru mengerti bahwa saya punya panggilan untuk namanya transkultural itu ya, untuk ke negara lain gitu. Waktu itu saya mengikuti satu pelatihan di satu badan misi di Brasil, dan di situ baru saya temukan bahwa tempat yang Tuhan pilih untuk saya datangi adalah Indonesia. Jadi beliau ini dari Brasil ya, negerinya Ya, Ronaldinho yang barusan datang. Amerika Selatan ya. Jadi beliau datang jauh-jauh dari Brasil, waktu itu merasa ada panggilan Tuhan dan spesifik ke Indonesia. Sim, spesifik sim bahasa Portugis ya. Ya. Jadi spesifik ke Indonesia mulai dari buku yang Anak Perdamaian kalau nggak salah di bahasa Indonesia itu ditulis oleh satu misionaris namanya Don Richardson, dan dia melayani di Papua khusus untuk menjangkau suku Dani itu. Oh, suku Dani. Jadi di buku itu Anak Perdamaian itu dia ceritain semua pengalamannya dia selama di Papua itu bersama suku Dani itu. Dan di situ mulai saya benar-benar beri perhatian untuk Indonesia itu. Dan satu saat itu saya bisa mimpi. Di dalam itu ada beberapa foto yang waktu itu dia bersama di suku Dani itu, dan foto-foto itu dia naik ke suku Dani itu biasanya mereka tinggalnya di pohon. Iya. Jadi saya melihat saya juga naik di situ in my dream gitu. Dari dream or vision. Ya, dari mimpi saya bisa berada di dalam beberapa foto yang ada di buku tersebut itu. Nah, di situ tapi saya nggak perhatikan karena nggak bicara jelas soal Indonesia. Bicara waktu itu kan Irian Jaya kan, atau Papua Osidental. Saya nggak ngerti gitu persis. Dia bicara lebih banyak Irian Jaya yang hari di Papua gitu. Tapi ketika saya pergi ke pelatihan misi itu, ada satu pembicara yang mengajak kami di situ. Dia adalah seorang misionaris yang punya visi untuk Indonesia. Dan waktu itu dia sharing tentang Indonesia, tentang visinya dia waktu itu dia baru datang dari Indonesia, yang dia datang untuk melihat Indonesia semuanya, dan semua dia ceritakan bisa match banget sama cerita-cerita yang ada di buku itu. Dari buku itu, dan dia cerita itu karena memang dia punya rencana untuk rekrutnya orang-orang misionaris untuk datang ke Indonesia. Dan ketika dia bicara kayak gitu, aku mulai rasa kalau saya harus ikut seperti kayak gitu.
Jadi kan baru tahu namanya Indonesia, mengerti tentang Indonesia ketika misionaris itu berbicara di waktu pelatihannya itu. Jadi caranya mulainya dari situ. Kenapa ke Indonesia itu? Saya percaya Tuhan sudah mengatur semuanya itu begitu demikian rupa begitu. Jadi akhirnya saya tidak punya, saya nggak bingung, saya nggak doubt sama sekali tentang itu. Dan sudah saya 28 tahun tinggal di Indonesia dan saya tambah yakin kalau saya nggak pernah salah dalam hal itu. Indonesia bagi saya jadi my home, jadi negara yang Tuhan pilih buat saya melayani, dan saya mau di Indonesia ini sampai mati. Wow, keren. Nah, tadi begitu Kak Dorifan kan bilang ada panggilan untuk ke Indonesia. Tapi begitu sampai di Indonesia tentu saja tidak terasa seperti surga kan? Ya, bagi saya ya, karena bisa dikatakan keadaannya di Indonesia sama keadaan Brasil jauh beda sekali gitu. Jadi istilahnya kayak aku baru lahir kedua kali di satu dunia yang sangat beda bagi saya, yaitu bahasa, yaitu makanan, orangnya, dan segala sesuatu itu. Namanya aku bisa cultural katakan shock. waktu aku shock banget gitu dengan keadaannya di Indonesia itu. Jadi nggak gampang, tapi karena Tuhan yang panggil dan Dia menjadi apa ya? Dia menolong saya terus kayak bahasa Indonesia. 3 bulan aku sudah ada di Indonesia, sudah bisa pergi kemana-mana di Jakarta, naik bemo kemana-mana segala gitu. Jadi bisa cepat belajar bahasa Indonesia tanpa ada guru, karena terpaksa juga ya. Terpaksa ya. Waktu itu untuk belajar bahasa Indonesia saja saya nggak ngerti, karena tidak ada kamusnya bahasa Indonesia Portugis, nggak ada. Ada bahasa Indonesia Inggris. Bahasa Inggris saya waktu itu juga sangat minim. Jadi untuk belajar bahasa Indonesia saya harus tanya apa ini, apa itu, baru saya tahu, baru saya cari dalam bahasa Portugis ke Inggris. Pokoknya kacau semua. Akhirnya aku belajar 2 bahasa waktu itu. Tahun 92-93 itu berarti ya? 94. Nah, tahun 94 itu sedihnya belum ada Google ya. Kalau sekarang enak. Nggak ada. Waktu itu pun aku nggak ada HP, nggak ada apa-apa kayak gitu. Jadi sudah modal iman saja ya ke sini ya. Sangat itu. Hanya nekat aja gitu. Tapi dari orang tua apa sudah mendukung juga ya? Oh ya, sebelum ke sini tuh orang tua saya ya terserah saya, mereka sangat, mama saya release saya sama papa saya semuanya. Sudah saya cerita semua cerita yang buku tadi, yang guru yang ngajar di pelatihan misi saya. Jadi buat mereka itu ya susah buat mereka lepas, tapi dengan segenap mereka ikhlas untuk saya bisa datang ke Indonesia itu. Ya ini loh Sobat GBI, dari satu hamba Tuhan tadi, tanpa dia sadari dia bisa menghasilkan orang yang seperti Kak Dorifan ini, yang bisa dari sono datang ke Indonesia. Dan sekarang kalau kita lihat di dinding ini sebagian kecil saja ya dari anak-anak ini sebetulnya ya. Oh iya, ini nggak banyak sampai 10% anak-anak itu. Iya. Ini ada istri saya yang saya selalu bicara setelah keselamatan saya, ini hadiah yang paling hebat dia kasih buat saya, yaitu istri saya yang pendeta GBI-nya juga, dan saya mengenal dia di dalam gereja gereja lokal kami GBI Kristus Pencipta di sini di Mojoharum. Dan dia yang menjadi my partner, my wife, my friend, my mom, my everything di sini gitu. Iya, kalau dilihat corner ini bagus banget ya. Tapi dulu saya ini waktu pertama kali ketemu sama beliau itu rumahnya kalau banjir itu
kita harus Dahsyat, luar biasa. Dahsyat, Ya, luar sebelum biasa. itu kami 20-an tahun kami tinggal di daerah sini, sekitar sini, dan kita selalu kontrak ke rumahnya. Tapi rumah ya bukan bukan rumah yang bagus. Jadi kalau banjir itu pasti banjir. Kalau saya ingat hujan banget. pasti banjir. Keras itu got-gotnya kemana-mana. Tapi ada satu saat ada seorang ibu dan teman saya itu dalam pelayanan. Dia ada di waktu ada flood itu, ada banjir rumahnya. Dia melihat itu. langsung. Ya, dia melihat langsung dan katanya Tuhan menjamah hati dia untuk dia membangun satu rumah buat kami itu. Dan supaya lebih bagus ya, jadi kita temukan tanah ini, jadi dia beli dari tanah sampai bangun rumah ini semuanya dia itu. Jadi sekarang statusnya untuk pinjam pakai itu. Rumah ini milik beliau, tapi saya yang merancang semuanya dan teman saya di gereja juga yang gambar itu semuanya akhirnya jadi rumah ini. Ya karena nggak mungkin beli rumah dengan banyak kamar mandi itu sudah nggak mungkin ya, karena Nggak memang bisa. kebutuhannya untuk anak-anak di sini. Nah Kak Do, yang kedua saya mau tanya nih, Kak Do tadi datang ke Indonesia untuk sebuah misi yang mulia sekali, untuk kita bisa memenangkan anak-anak ini. Karena Kak Do Rifan fokus di anak-anak yang remaja ke bawah kan. Ya. Nah, tentu saja mereka ini butuh figur ayah. Nah, panggilannya Kak Do Rifan ini kalau di rumah bukan bapak, bukan papa, tapi panggilannya papi ya, betul ya? Panggilannya papi. Sampai anak-anak yang sudah keluar dari panti asuhan Rumah Sejati masih panggil papi. Masih. Jadi aura kebapaannya itu muncul. Nah, saya percaya kalau ada beban di dalam hati Kak Do, dan apa sih sebetulnya urgensinya bagi kita untuk menjadi ayah bagi generasi ini loh, yang ada di foto-foto ini loh. Waktu kita mulai pelayanan ini kan memang di Brasil saya ikut beberapa sekolah pelatihan untuk anak-anak yang di bawah tekanan, anak-anak gelandangan, anak-anak jalanan, anak-anak di gereja. Pokoknya itu anak muda, bisa dikatakan dari anak kecil sampai yang kaum muda juga semuanya itu. Waktu itu saya datang ke Indonesia, saya belum tahu persis apa yang saya akan lakukan, tapi saya sudah punya modal yang itu, seperti aku ngomong itu. Saya ikut 3 sekolah khusus itu dan dilatih, pergi ke gelandangan, pergi kemana-mana. Dan yang saya tahu adalah itu, dan mulai sesudah saya menikah tahun 97, saya menikah, dan 98 saya hadir di satu konferensinya di Bandung. Itu berbicara tentang children at risk. Jadi di situ mereka memberi kepada kami potretnya anak-anaknya di Indonesia kayak apa gitu, di jalanan, di gelandangan, di mana-mana. Dan di situ benar-benar saya melihat Tuhan tantang saya untuk apa yang saya telah belajar dulu itu, saya sekarang waktunya untuk saya bisa action itu. Iya. Jadi saya mulai pergi ke jalanan itu, saya bagi-bagi makanan, kadang-kadang bawa dokter, kadang-kadang bawa pakaian yang layak pakai dan sebagainya. Tapi pada akhirnya saya melihat bahwa anak-anak yang ada di jalanan itu, di perapatan itu, yang mereka membutuhkan bukan hanya sekedar sebuah piring atau bungkusan makanan. Tapi apa yang mereka butuhkan adalah a shelter, a home. Satu tempat di mana mereka bisa panggil, this is my home. Dan di dalam home tidak bisa terlepas dari figurnya papa dan ibu gitu ya. Jadi karena mereka memang ada di jalanan karena sudah ditinggalin sama orang tuanya mereka. Jadi figurnya ayah sama ibu itu benar-benar kacau buat mereka. Jadi yang saya melihat itu menjadi bapak itu adalah sebuah misi, khususnya sekarang yang kita melihat generasi ini benar-benar jadi kacau, jadi bingung.
karena kebanyakan orang tua ya sibuk sendiri-sendiri atau kadang-kadang hanya melahirkan mereka tapi nggak itu. Ya, ya. Jadi mereka ya kayak di Matius ngomong gitu, seperti domba yang nggak ada tujuan, nggak tahu, kacau hidupnya seperti kayak gitu. Jadi kami datang dan hadir sebagai bapak itu untuk mengarahkan anak-anak itu ke jalur yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan, ya jelas itu. Dan mereka juga bisa punya kesempatan untuk belajar, untuk masuk sekolah. Kita sudah punya beberapa anak, puluhan anak yang sudah wisuda, yang dulu anak jalanan, anak gelandangan, dan hari ini mereka memiliki hidup yang sangat bukan istimewa, mereka bukan jadi kaya raya atau bagaimana, tapi mereka menjadi ayah juga. Kebanyakan dari mereka suka ngomong saya, papi, sekarang saya didik anak saya seperti saya belajar dari papi. Karena papi adalah orang yang benar-benar menjadi bapak buat saya, makanya apa yang saya belajar dari papi, saya ajarkan ke anak saya gitu. Jadi urgensinya untuk itu adalah supaya generasi ini jangan sampai benar-benar hilang, benar-benar hancur gitu. Karena kita tahu memang iblis kan punya tujuan atau goalnya adalah menghancurkan, khusus sekarang apalagi di masa internet ini lewat HP segala macam itu kan sangat bisa dikatakan sangat bahaya juga buat anak-anak. Kita melihat banyak yang contoh anak-anak membunuh orang tua karena lihat di film, karena lihat di game, karena lihat di TikTok, karena pokoknya banyak gangguan yang mereka alami sehingga mereka jadi itu kayak tadi domba yang nggak tahu mau kemana. Jadi figur bapak itu sangat penting, yaitu untuk jangan ke situ, harus ke sini, tarik, kasih nasihat, marahin kadang-kadang, kasih disiplin kadang-kadang supaya mereka benar-benar bisa tahu destiny, kemana mereka harus pergi gitu loh, apa yang mereka harus lakukan. Jadi itulah yang urgensinya, supaya karena ya itu tadi saya bicara, generasi ini benar-benar bingung gitu, nggak tahu mau kemana. Jadi figur ayah itu sangat menentukan itu masa depan buat anak itu. Jadi selain itu ya harus apalagi dalam posisi bukan anak kandung saya, tapi saya harus benar-benar menerima seperti anak saya, mengasihi mereka itu, menerima keadaannya mereka kacau seperti kayak gitu, mengerti. Karena kayak di sini anak-anak yang dari berbagai macam latar belakang itu, suku, pulau dan sebagainya gitu. Jadi sampai sekarang ya my misi yaitu menjadi bapak untuk khususnya mengarahkan mereka kepada Tuhan dan juga ke masa depan mereka melalui studinya, jurusan yang mereka mau ambil di waktu kuliah dan lain-lain gitu. Nah, diawali dari anak-anak jalanan. Jadi saya kenal dulu beberapa anak yang anaknya Kak Dorivan ini anak jalanan, jadi asli gitu ya. Jadi makan enak aja belum pernah kayak gitu ya. Kak Do mungkin harus mengajari dia manners untuk makan, hal-halnya sangat sederhana seperti itu. Dulu mereka sangat bisa dikatakan kayak kayak binatang yang masih buas gitu loh, wild seperti kayak gitu ya. Jadi kita harus mengajar hal-hal bagaimana makan, pakai tangan atau pakai garpu, sendok, semuanya kayak gitu. Hal-hal yang dikit seperti kayak gitu sangat berarti untuk yang tadi saya bicara. Jadi di tempat ini kami bukan hanya memberi makanan buat mereka, tapi kami benar-benar mendidik mereka untuk memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang sehari-hari dalam misalnya hidup dengan keteraturan, misalnya tempat tidurnya harus rapi, harus harus bersih kayak gimana, mandinya pakai shampoo, pakai apa, semuanya, segala aspek itu yang kita melayani mereka itu. Dan puji Tuhan mereka bisa berubah dari hidupnya mereka yang gelandangan jalanan, yang nggak tahu diri, nggak tahu aturan.
jadi peraturan dan bisa benar-benar patuh untuk semuanya gitu. Nah, kalau dulunya itu anak jalanan lebih banyak, sekarang banyak anak-anak dari pedalaman ya. Jadi anak-anak ini banyak yang saya kenal, lalu saya tanya mereka, rumahmu di mana sih? Rumah saya itu nggak ada di peta kan. Cuman nggak tahu, somehow Kak Durivan bisa dapat loh anak-anaknya yang seperti itu dan benar-benar dari ujung Indonesia bisa dibawa kemari dan saya percaya itu bukan sebuah kebetulan ya. Ya, ya kita mulai masalah seperti kayak gitu dan lama-lama kan orang tahu saya, orang tahu tempat ini dan semuanya. Jadi kita ini ada anak-anak dari Merauke yang paling ujung bisa dikatakan Merauke. Sekarang ada Nias juga, kita punya 6. Nias kemarin kan datengin lagi dari Nias juga ya? Ya, mau datang nanti minggu depan. Oh, minggu depan Kak Durivan ke Nias? Enggak, saya udah pergi 2 minggu yang lalu. Sekarang tinggal orang yang antar ke sini itu. Jadi orang-orangnya itu bisa tahu gitu loh. Terus kebanyakan yang dari pedalaman itu mereka bukan anak jalanan, tapi anak yang sangat miskin yang hidup di bawah garis ya kemiskinan benar-benar. Ada beberapa yang tempat mereka itu hanya ada kayak TK, kayak PAUD gitu, nggak bisa kayak SD, SMP, SMA, apalagi kuliah tidak bisa sama sekali. Tidak ada akses. Atau ada, tapi hanya untuk SD saja dan orang tua juga nggak bisa bawa mereka ke kota yang lebih besar itu ya, kayak yang kita punya banyak anak yang Dayak itu dari Dayak pedalaman, jadi pergi ke Pontianak harus naik mobil lagi 12 jam lagi ke dalam pedalaman itu. Jadi yaitu mereka tidak punya sekolah atau orang tua nggak bisa kirim mereka ke kabupaten yang lebih besar ataupun ke ibu kotanya dan semuanya. Jadi saya pergi ke situ, saya ketemu sama orang tuanya, saya ketemu sama kepala suku, kepala desa mereka itu, dan mereka menseleksinya orang-orang yang bisa ke sini. Jadi kebanyakan mereka itu, mereka supaya mereka bisa melanjutkan itu belajar. Jadi salah satu pilar juga di dalam pelayanan kami selain memberikan semuanya tadi saya sudah bicara adalah juga memberi kesempatan untuk mereka bisa bersekolah, mereka bisa masuk sekolah bahkan sampai ke perguruan tinggi itu semuanya supaya mereka nanti bisa kembali ke desa mereka sebagai kayak sekarang ada satu mau arsitek, sudah ada yang udah pulang, kita ada yang lagi belajar untuk perawatan dan sebagainya. Jadi benar-benar memberikan mereka kesempatan supaya mereka bisa belajar karena kami percaya bahwa pendidikan adalah satu hak yang dimiliki oleh semua individu di dunia itu ya. Jadi kita tidak bisa menghalangi siapapun untuk belajar gitu. Jadi karena kami mengerti masalah ini dan melihat kondisi mereka seperti kayak gitu, kami juga hadir untuk memberikan kesempatan itu buat mereka supaya mereka bisa belajar dan bisa punya masa depan yang pasti dalam hal pendidikan, dalam pengetahuan, akademis dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita ini hidup di Surabaya, mungkin ya dikatakan Kak Durivan ini nggak relevan tadi. Susah cari sekolah dan sebagainya karena di sini setiap sudut ada sekolah gitu ya. Tapi kalau Sobat GBI yang pernah ke Kalimantan, kalau disebut 12 jam itu bukan jalan tol ya. Naik, turun, menembus hutan yang itu luar 12 jam biasa. karena ya itu jalannya nggak ada aspal, semua lubang-lubang naik turun jadi kayak kita di dalam perahu aja. Iya, makanya kalau di Kalimantan itu nggak ada yang beli mobil sedan. Iya, pasti harus nggak bisa. Besar. Karena hancur, kecuali yang mungkin yang tinggal di Pontianak di ibu kota ada, tapi ya pedalaman kayak di Papua juga, saya juga pergi ke Papua, ke daerah Sorong, ke daerah Sentani juga itu, dan mereka hidup sangat susah gitu. Jadi buat mereka berada di sini kayak misalnya ya kadang-kadang kalau kita lihat di sini yang ada teman-temannya kita yang
bisa dikatakan yang kaya, jadi anaknya dikirimnya ya ke Australia, ke Amerika, ke Singapura. Jadi mereka ya kayak gitu, dari desa seperti kayak gitu, kayak Selangi, satu desa yang sangat kecil, datang ke Surabaya, itu ibaratnya kayak anak-anaknya saudara itu yang bisa pergi ke luar negeri, Australia, ke mana, ke New Zealand, ke mana-mana gitu. Ya memang new opportunity buat mereka ya, luar biasa. Sangat. Nah, ini saya yang terakhir, saya mau ngobrol tentang ini separuh jiwanya Kak Durivan, yakni Rumah Sejati ini. Ya, tadi separuh jiwanya Kak Tinsyu juga. Nah, ini mungkin ini adalah cintanya Kak Durivan juga. Kak Durivan sangat mengasihi anak Indonesia dan diimplementasikan lewat yang namanya Rumah Sejati ini. Nah, Rumah Sejati tadi sudah diterangkan panjang lebar. Masalahnya kan tidak berhenti di sini. Pasti ada next, what to come. Apa yang akan Rumah Sejati lakukan di waktu-waktu ke depan? Ya, yang tadi seperti saya sudah bicara itu kerinduan kami supaya mereka sampai ke perguruan tinggi. Dan misalnya ini kita punya 2 anak yang lagi di sekolah Alkitab, satu Dayak, satu dari Papua. Kami ingin mendorong mereka supaya nanti mereka bisa kembali ke desa mereka itu, mereka bisa jadi pendeta di situ. Jadi pastor di karena sana, mereka ambil jurusannya di teologianya misi, karena katanya maunya seperti papi, mau jadinya seperti papi. Jadi itu satu tujuan supaya anak kita di sini sesudah mereka dilatih itu semuanya, mereka bisa belajar sampai di wisuda itu adalah supaya mereka bisa kembali ke desa asal mereka, ke suku mereka, dan mereka bisa jadi misionaris di situ untuk menjangkau keluarga mereka yang paling dekat, sama jadi berkat kepada masyarakat di tempatnya mereka itu. Jadi itulah tujuan utama yang kita ini. Jadi muridkan untuk muridkan orang lain juga. Yang satu, yang kedua juga saya sangat ingin, saya sudah bicara Tuhan, saya nggak mau mati kalau kita ini belum punya sebuah sekolah yang miliki kita, yang benar-benar punya standarnya untuk pendidikan. Karena tadi aku bicara, karena pendidikan itu sesuatu yang sangat penting, dan sekolah adalah tempat untuk bantu juga supaya mereka dilatih, mereka punya karakter juga dan semuanya. Jadi kerinduan saya yang besar adalah supaya kami memiliki sebuah sekolah di mana kita akan anak kami yang di rumah akan di situ, tapi kami juga bisa beri kesempatan kepada anak-anak di panti asuhan lain yang ada di Surabaya ini juga, dan anak-anak miskin juga yang ada di sekeliling ini semuanya. Jadi saya sangat pengen suatu hari kita punya sekolah itu, karena itu sesuatu yang sangat penting juga. Jadi selain aku bicara itu, what they need is a shelter, is a home, but they need a school also. Jadi dua hal itu kerjasama, itu nggak bisa pisah gitu loh. Nah, selama ini kami ada, puji Tuhan, ada satu sekolah ini yang mau kerjasama dengan kami di sini. Kadang-kadang kami nggak bisa bayar masih ada tunggaan tapi mereka masih mau itu, karena mereka mengerti banget kita punya misi itu. Tapi kerinduan saya itu benar-benar kita punya sekolah kita sendiri untuk menjadi berkat buat anak kita dan anak-anak lain juga. Nah, luar biasa. Jadi di tengah-tengah kesulitan ya, meskipun sekarang juga pandemi dan sebagainya, tentu saja semua orang menghadapi kesulitan, tetapi saya bangga sekali sama Kak Durivan, tidak menghentikan mimpinya, malah diperbesar barangkali ya oleh Tuhan untuk kita bisa sama-sama memuridkan generasi ini. Nah, karena waktu kita terbatas, saya akan memberikan Kak Durivan apa sih last word yang barangkali mau diberikan untuk kata-kata terakhir yang mau diberikan untuk Sobat GBI, silakan. Semua yang saya lakukan itu kadang-kadang orang ngomong gitu loh, kamu ini kok gila ya bisa lakukan hal seperti kayak gitu. Kadang-kadang kan
waktu ada tsunami apa segala, kadang-kadang ada apa ya, musibah-musibah di sini. Orang Brasil sampai ngomong, loh kenapa kamu nggak pulang, ngapain kamu di situ atau segala gitu. Tapi saya seperti aku bicara di awal, Indonesia is my home. Saya nggak bisa, saya pulang ke Brasil, saya pulang ke rumah orang tua saya, tapi my home is here. Jadi semua itu karena apa? Karena passion. Ya, satu sifat yang Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, di Alkitab banyak katakan dia pergi kemana-mana dan hatinya apa? Sedih karena melihat orang menderita, orang dalam kesusahan, dalam sungai itu. Tapi semua yang Tuhan lakukan itu, yang mendukung dia lakukan itu, yang memicu dia supaya dia bisa jadi apa yang dia telah jadi dan apa yang dia telah lakukan itu adalah passion. Jadi tidak ada orang mau buka panti, mau buka gereja, mau apapun kalau kamu nggak punya passion, no way. Pasti menyerah. Nggak usah. Jadi kata akhir buat saudara semuanya, supaya saudara melihat di sekelilingnya saudara itu. Pasti ada yang lagi membutuhkan satu apa teguhan atau apa namanya, pegang tangan, halo apa kabar, gimana kamu gitu loh, apa yang saya bisa bantu kamu segala, pasti ada di sekelilingnya kita juga. Jadi pesan saya itu jangan kita menjadi orang egois, hanya pikir dengan dirinya kita sendiri. Tapi kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus itu, full of passion. Karena kalau kita memiliki itu, pasti Tuhan akan memakai saya dan saudara untuk melakukan perkara yang luar biasa. Tuhan mau pakai kamu, mau pakai saya, mau pakai Dendi, mau pakai semua orang yang benar-benar memiliki passion itu. Jadi kalau kamu belum memiliki, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepadamu, dan aku yakin kamu bakal jadi berkat yang luar biasa bagi semua orang di sekelilingmu. Wow, oke, luar biasa. Jadi hari ini saya percaya Sobat GBI diberkati sekali dengan pembicaraan kita hari ini. Dan ada sedikit info, jangan lupa tanggal 30 Juli nanti ada KKR Anak yang diadakan oleh BPA GBI Surabaya yang bertempat di New Life Ballroom yang ada di mall di Ciputra World. Jadi Papa Mama bisa antarkan ke sana, lalu kemudian ditinggal saja, boleh jalan-jalan, jadi sekalian pacaran lagi begitu. Jadi nanti biar anak-anaknya, kakak-kakaknya yang urus. Nah, demikian pengumumannya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Dorivan sekali lagi. Thank you buat waktunya, dan semoga jadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.